Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang elastisitas ya. Bab kedua tapi diajarkan pada yang pertama. Apa itu elastisitas? Pertama kita harus tahu dulu ada dua sifat benda. Ada benda yang plastis, ada benda yang elastis. What is plastis? Jadi plastis artinya setelah diapa-apakan dia tidak kembali lagi. Contohnya apa? Contohnya plastisin. Nah, gitu kan. Plastisin atau lilin mainan ya, lilin. Itu kan awalnya berbentuk kotak biasanya. Habis itu setelah kita obrak-abrik berbentuk seperti ini, siput kan, siput. Berbentuk seperti siput, jadi dia tidak kembali lagi seperti semula. Sementara kalau elastis ini adalah sifat benda yang kembali lagi dalam wujud semula. Contohnya penggaris. Penggaris maksudnya diapain Pak Guru? Kalau kita misalkan kita taruh di pinggiran meja, terus kita tekan sedikit, dia akan mantul-mantul gitu. Jadi dia kembali ke posisinya yang semula. Terus tapi kalau penggarisnya tetap kita tekan terus nanti patah Pak Guru. Nah, itu dah memang ada namanya seberapa kuat elastisitas. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian apalagi benda elastis yang paling jelas adalah yang per atau pir. Gitu. Ini kan kelihatan tuh gerak tuh naik, turun. Ini slow motion ya. Padahal Pak Guru downloadnya ini agak cepat, entahlah. Jadi kayak gini intinya dia akan kembali dalam posisi semula atau bentuknya semula. Lalu kita akan belajar tentang grafik elastisitas. Pak Guru nyari di internet nggak ada yang begitu ngepas, jadi Pak Guru gambar sendiri aja. Yang pertama, elastisitas ada yang bagian vertikal, yang namanya grafik ya. Ada yang horizontal. Pertama, jadi suatu benda itu akan ketika kita tarik terus dia akan suatu saat akan kembali lagi. Jadi ini adalah F gayanya, ini adalah X besarnya, delta X atau perubahan panjangnya. Jadi misalkan ini pir nih, ini kan kita tarik misalkan sebesar F, dia akan kembali lagi ke posisi semula. Tapi semakin kita tarik, maka pada suatu titik tertentu dia akan berubah menjadi bengkok begini. Maksudnya bengkoknya gimana? Ini namanya daerah elastis. Jadi daerah di mana dia masih kembali lagi seperti semula. Tapi kenapa ada yang bengkok Pak Guru? Nah, gini ya. Jadi kalau di sini daerah yang sini itu daerah ketika ditarik dia akan kembali seperti semula, tapi persis utuh seperti semula. Tapi kalau daerah yang ini itu saat ditarik memang kembali tapi tidak persis. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan pir ditarik terus-terusan, dia akan kembali lagi tapi tidak seperti yang dulu gitu. Kemudian ganti warna lagi. Kemudian kalau ditarik lagi, dia akan terus di sini sampai mengalami namanya titik jenuh. Artinya ditarik enggak, maksudnya kembali enggak, putus juga enggak. Nah, kalau ditarik lagi akhirnya putus. Jadi yang pertama, ketika ditarik maka dia akan kembali persis seperti semula. Yang kedua, ketika ditarik dia akan kembali tapi tidak seperti yang dulu. Yang ketiga, ketika ditarik dia akan jenuh dan lama-kelamaan dia akan putus. Jadi ini daerah elastis, ini daerah plastis gitu. Paham? Jadi ini kadang-kadang keluar dalam ujian ya, yang grafik elastisitas ini. Selanjutnya, modulus Young. Nah, ini dia. Ini daerah sini bisa, mana sih dia? Nih. Daerah yang vertikal ini bisa kita sebut dengan tegangan. Sedangkan daerah yang ini bisa disebut dengan regangan. Jadi kayak tadi Pak Guru bilang, ini adalah daerah elastis, ini adalah daerah plastis. Ini yang bagian lurusnya tadi itu, kemudian batas elastisnya kalau dilewatin akan menjadi plastis, tidak kembali seperti yang dulu. Titik tekuk atau titik jenuhnya di sini adalah titik patahnya. Jadi apa itu tegangan, apa itu regangan, dan apa itu modulus Young? Yang pertama, tegangan. Tegangan, jadi ini bacanya tau. Ini nih bacanya tau, itu adalah F dibagi A atau M kali G per A. Jadi misalkan ada benda ya, ada benda. Ini bendanya.
Anggap bagus ya. Kalau kita tekan atau kita tekan aja, ini misalkan ditekan dari atas dikasih gaya F. Kemudian ini yang ditekan itu mengalami luas sebesar A. Jadi F ini adalah gaya, satuannya Newton, A itu adalah luas, satuannya meter persegi. Maka besarnya itu tegangannya adalah F dibagi A. Atau bisa juga persis benda yang tadi, tapi tidak diberikan gaya, melainkan diberikan beban sebesar M. Dan ini adalah luas, di sini adalah luas penampangnya sebesar A. Maka besarnya F sama dengan M kali G. Rumusnya tetap F dibagi A. Maka menjadi M dikali G dibagi A. M di sini adalah massa, satuannya kilogram. Di mana G adalah gravitasi, nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada namanya regangan. Jadi kalau regangan itu, misalkan suatu benda, terus kita tarik, dia akan bertambah panjang. Nah, ini namanya panjang awal, ini namanya pertambahan panjang. Maka perbandingannya disebut dengan regangan atau E. Ini namanya pertambahan panjang. Satuannya boleh meter atau sentimeter. Ini namanya panjang awal. Gitu. Terus ada namanya modulus Young atau modulus elastisitas Young. Gambarnya gamma atau kadang-kadang boleh disebut dengan E. Yaitu tegangan dibagi regangan. Itu F per A dikali L per delta L. Ini semuanya kan rumus yang di atas tadi. Dimana F adalah gaya. Kemudian L adalah panjang awal. Kemudian A adalah luas, dan delta L adalah perubahan panjang. Gitu. Lanjut. Contoh soal langsung. Benda elastis diberikan tekanan. Jadi apa diketahui di sini? Tekanan, yaitu salah diberikan gaya nih ya, tipu Pak Guru nih. Diberikan gaya ini F dan tertekan sejauh berarti delta L. Dengan panjang awal berarti ini L. Dan luas penampang ini area. Hitunglah tegangan. A. Tegangan itu lambangnya tau. Itu sama dengan F dibagi A. F-nya 200, A-nya 2. Sama dengan 100 Newton per meter persegi. B. Regangan itu E. Delta L per L. Delta L-nya 1, L-nya 20. Berapa nih? Diamin aja kayak gini. Terus C, modulus Young, gamma sama dengan tau dibagi E, 100 per 1 per 20 atau 2000 Newton per meter persegi. Selanjutnya nomor 2, sandal karet tertekan dengan massa, ini massa ya, berarti M sama dengan 30 kg, dan sandal tertekan sejauh, itu sejauh ya, berarti delta L sama dengan 4. Nah ini hati-hati, ini milimeter, berarti kita ubah ke meter, kali 10 pangkat min 3 meter. Panjang awal sudah meter, itu L sama dengan 4M. Luas penampang 50 cm. Nah ini cm, luas penampang itu A ya. A sama dengan 50, kalau cm itu kali 10 pangkat min 4. Jadi Pak Guru perlu ingatkan, kalau milimeter sama dengan 10 pangkat min 3 meter. Kalau sentimeter persegi 10 pangkat min 4 meter persegi. Jadi ditanyakan sama kayak tadi, berapa tegangannya. Tegangan itu lambang A. Tegangan itu lambangnya tau sama dengan F dibagi A. F-nya, nah ini nggak ada Pak. Ya, kalau F-nya nggak ada, ingat kita pakai M. M dikali G per A. M-nya 30, gravitasi 10, per luasnya 50 kali 10 pangkat min 4. Ini coret-coret, 30 bagi 5, 6. 6 kali 10 pangkat 4. Newton per meter persegi. B. Regangan, lambangnya E, sama dengan delta L per L. Delta L-nya kita lihat di soal, 4 kali 10 pangkat min 3 per 4. Habis, 10 pangkat min 3. C. Modulus Young, gamma sama dengan
tau per E. 6 kali 10 pangkat 4 per 10 pangkat min 3. 6 kali 10 pangkat 7. Gitu. Selanjutnya yang nomor 3 sama nomor 4. Tegangan benda, tegangan itu tadi E ya. Tau ya. Sebesar 3 kali 10 pangkat min 2. Jika luas benda itu A. Nah, karena ini cm lagi, jadi 30 kali 10 pangkat min 4. Berapakah besar gaya maksimal F? Rumusnya tau sama dengan F dibagi A. 3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan F per 30 kali 10 pangkat min 4. Berarti F sama dengan 3 kali 10 min 2 kali 30 kali 10 min 4. Atau 90 kali 10 min 6. Atau 9 kali 10 pangkat min 5 Newton. Pegas memiliki regangan itu regangan ya berapa ya? Regangan itu kalau nggak salah E, ya betul. 0,2. Jika pertambahan panjang, pertambahan itu delta L sebesar 3 cm, berarti kalau dia tidak pakai pangkat 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini ditarik, berarti itu pertambahan panjangnya delta L. Hitunglah panjang awal. Yang diminta adalah L. Di rumusnya E sama dengan delta L per L. 0,2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 per L. Berarti L sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 per 0,2. 30 bagi 2 berarti 15 kali 10 pangkat min 2 meter atau 15 cm. Jadi sekali lagi Pak Guru ingatkan, kalau dia cm persegi itu sama dengan pangkat min 4 meter persegi. Tapi kalau dia 1 cm itu sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Oke, kita cukupkan. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.